Oke, hai. Selamat datang kembali di podcast teman ngobrol Ujang. Untuk episode ini masih seputar pendidikan. Kita akan ngobrol seputar pendidikan masih ya. Tentang pendidikan khusus atau inklusi ya. Pendidikan luar biasa kaitannya dengan matematika. Dengan tajuk Future of Education, Aksesibilitas Matematika untuk Semua. Nah, katanya matematika adalah bahasa semesta itu. Tapi mengapa hanya sebagian anak yang diajak bicara? Di ruang kelas ada anak-anak yang tak masuk hitungan. Bukan karena tak mampu, tapi karena sistemnya tak menjangkau. So, hari ini kita tak bicara soal rumus ya, soal rumus matematika tidak akan berbicara mengenai itu, tapi soal keadilan. Soal bagaimana masa depan pendidikan bukan hanya tentang yang tercepat, tapi juga yang terlemah, yang terpinggir, dan yang tak pernah disebut. Bersama teman saya ada Mas Angger yang juga sedang Halo, menempuh halo. studi S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Yogyakarta dan juga punya ketertarikan di bidang matematika untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Halo Mas Angger. Halo Kak, halo. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Mas Angger gimana Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga Mas. Ya, semoga Ya, terus diberikan kesehatan buat kita semua lah. amin. Ya, mau nggak mau harus tetap sehat ya, agar studi kita juga tetap cepat selesai, bisa tepat waktu juga, dan masalah dan urusan-urusan yang lain juga bisa dikerjakan gitu. Kalau nggak sehat, sulit untuk mengerjakan urusan-urusan yang kita harus selesaikan gitu kan. Betul, 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 betul. Gimana Oke, Mas Angger kuliah? Aman selama 2 semester ini? Alhamdulillah lancar Kak, nggak ada kendala sama sekali dan sekarang udah masuk. Ya semester depan udah mulai nyusul proposal tesis. Minta Mantap. doanya ya Kak ya. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Nah, aku hanya Siap. bisa Amin, 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 amin. mendoakan Masnya dan juga. mungkin sedikit bantu gitu kalau tanya-tanya nggak bisa membantu menjawab gitu kan. Ya semoga Mas Ujang juga lah ya. Ya, Kan amin mau ya sidang doa gitu. doa terbaik untuk kita semua gitu. Dan untuk Amin, amin, teman-teman amin. pendengar semua yang mungkin juga sedang mengerjakan tesis atau mengerjakan proposal skripsi dan disertasi ataupun dan lain-lainnya ya mudah-mudahan tetap lancar jaya, lancar luncur lah istilahnya. Lancar pokoknya, jos jis. Jos, Saya ngalir. Oke Mas, langsung aja ya Mas, biar nanti tidak terlalu oke, siap melebar. Kak, siap Kalau Kak. melebar nanti mungkin bisa selesai Hamin seminggu kiamat Besok nih. mungkin. Hamin Iya. seminggu kiamat baru selesai mungkin ya. Ya, Hmm. iya, 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 iya. Enggak, enggak, enggak. Oke Mas, pertanyaan pertama yang akan kita diskusikan pada episode kali ini. Mas Angger tuh gimana melihat atau memandang posisi matematika dalam dunia pendidikan saat ini gitu. Terlebih untuk dalam konteks pendidikan inklusif itu seperti apa Mas pandangannya? Oke. Jadi ke matematika secara general dulu ya Kak Ujang ya. Ya, boleh. Kalau saya sebagai mungkin nggak bisa disebut matematikawan juga sih ya. Hmm. Seorang seseorang yang mencoba menggeluti waktunya di bidang pendidikan matematika gitu. Kalau saya sendiri nilai matematika itu bukan cuma sekedar rumus, apalagi kalau implementasinya di Indonesia itu kan banyak hafalan ya sebenarnya. Padahal sebetulnya kalau ditelisik itu core-nya matematika itu banyak di reasoning, ya kan, bernalar. Hmm. Jadi bekal utamanya sebenarnya melatih berpikir gitu, berpikir rasional. Itu sebenarnya mau ditekankan sama matematika. Berpikir rasional ini dalam artian di semestanya sendiri ya gitu. Hmm. Di semestanya matematik itu sendiri. Nah, kalau misalkan di lapangan gitu ya, baik di sekolah normal dan
di sekolah luar biasa atau inklusi, matematika ini praktiknya agak sedikit berbeda gitu. Dimana kalau misalkan di sekolah, ya mungkin bisa katakan kita sekolah normal ya, ya Hmm. itu tagihannya kan banyak ya, mengikuti kurikulum gitu. Tingkatan advance-nya gitu jauh gitu kalau misalkan nanti dibandingkan sama eh, sekolah luar biasa maupun sekolah yang membuka program inklusi. Nah, mungkin ada beberapa faktor gitu yang mungkin bisa kita kulik gitu ya ke Hmm. belakangnya. Cukup banyak soalnya faktor-faktornya sehingga luaran gitu ya, luaran dari seorang murid ketika dia belajar matematika di sekolah umum sama di sekolah inklusi atau luar biasa itu sedikit berbeda tuntutannya gitu. Hmm. Mm. Cuman mungkin kalau di lapangan ya sama-sama belum mungkin matematika belum dipahami secara baik gitu ya sebagai ilmu bernalar tapi lebih ya itu main ngitung-ngitung angka rumus dan sebagainya umumnya ketakutan orang-orang terhadap matematika lah. Hmm. Berarti yang namanya rumus, proses menghitung itu hanya sekedar kulitnya dari matematika saja gitu ya, Mas. Benar-benar gitu itu kan Hmm. gimana ya produk lah bisa dikatakan produknya tapi kan bukan itu sebetulnya ada makna yang lebih dalam dari angka-angka itu, dari sekedar angka itu sebenarnya ada makna yang lebih dalam, yaitu apa, reason di belakangnya Hmm. gitu. Kenapa kok bisa gini sebetulnya? Ya, reason itu alasan, kemudian keruntutan berpikir juga gitu kan yang ingin ditekankan Betul, sebenarnya oleh matematika gitu. Keruntutan berpikir betul, bukan betul. dari mana proses awalnya seperti apa sampai akhirnya itu seperti apa dan itu runtut dan juga logis gitu. Itu yang Betul, yang betul, ingin betul, betul. dicapai adalah di situ gitu ya. Oke, siap, Nah, betul, betul. tapi mungkin produknya itu berbeda ya antara di sekolah formal dengan di sekolah luar biasa ataupun sekolah inklusif itu ada sedikit perbedaan. Nah, Iya, betul, dari betul. dari pengalaman atau pengetahuannya Mas Angger itu perbedaannya ada di mana sih Mas? Output ataupun proses berpikir matematikanya itu antara di sekolah formal dengan di sekolah yang inklusif atau di sekolah luar biasa. Oke, Mas Ujang, izin Hmm. menjawab ya. Jadi, mungkin back to basic dulu. Jadi kalau kita memahami gitu ya, anak berkebutuhan khusus, eee, sebetulnya kalau kita mau memahami mereka ya, maksudnya anak Hmm. berkebutuhan khusus baik yang itu di SLB ataupun di sekolah inklusi, sebetulnya mereka butuhkan itu justru bukan kayak rasa iba atau sebagainya, cuman fasilitas untuk menunjang mereka beraktivitas aja gitu. Nah, yang jadi kendala adalah di Indo mungkin penyediaan fasilitasnya masih perlu ditingkatkan ya. Nah, Hmm. cuman uh, perbedaan mendasar gitu antara mungkin anak-anak yang normal yang di sekolah yang mohon maaf ini dengan segala hormat ya itu yang masih secara kognitif nggak terganggu gitu. Nah, Hmm. sedangkan kalau misalkan anak berkebutuhan khusus itu kan spektrumnya luas ya, termasuk Ya. ada yang dia gangguan gangguan lagi ya memiliki hambatan dalam kognisinya. Nah, itu kan agak susah ya Mas kalau Hmm. misalkan memang disuruh bernalar apalagi yang cukup detail gitu. Nah, pasti nanti bakal ada tantrumnya gitu Hmm. dan lain sebagainya. Apalagi ya kalau dari hasil wawancara saya ketika waktu skripsi dulu pengalaman ya, memang kalau di SLB gitu ya atau sekolah inklusi itu lebih menekankan pada vokasi, ya pendidikan vokasional. Jadi melatih mereka untuk mandiri begitu. Ini entah kenapa culture-nya SLB di Indonesia tuh begitu. Jadi lebih menekankan untuk mereka bisa mandiri gitu, melakukan aktivitas sehari-hari dan aktivitas tambahannya seperti persiapan kerja gitu vokasionalnya. Jadi outputnya kalau misalkan ketika kita menghadirkan matematika di sekolah normal gitu, itu mereka bisa kalau entah ya kan bergantung siswa lagi, tapi setidaknya bisa ekspektasinya diajak
ke matematika yang levelnya tinggi. Misalkan contohnya kita sampai bahas-bahas integral, dimensi 3, pembuktian yang memang sangat dalam gitu Hmm. secara keilmuan di matematiknya. Cuman kalau misalkan di SLB begitu ya, rata-rata siswanya itu diajarkan matematika paling basic. Ini sementara karena pengalaman saya di tingkatnya SD ke SMP ya, Hmm. itu masih sering berputar gitu di bagian paling kuat di penguatan itu matematika dasar, Hmm. maksudnya operasi dasar begitu, perkalian, plus bagian luas misalkan dan lain-lain. Jadi memang ya namanya siswa juga perlu atensi ya Mas kalau misalkan pengajaran kadang. Nah, mungkin bisa dikatakan atensinya ini atau daya ingatnya juga nggak sekuat itu gitu. Jadi perlu diulang-ulang terus karena basic core gitu kan Hmm. yang perlu apa ya, yang mungkin dekat dengan dia, termasuk kayak misalnya nominal, nominal uang dan lain-lain gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi mungkin kalau secara bahasa yang bisa saya apa ya, ini dari pengalaman saya, tapi Hmm. misal nanti penonton di luar sana ada yang lebih paham, mungkin bisa tinggalkan komen atau kritik terhadap saya. Boleh. Ini dari Nah, beberapa bisa sekolah jadi ruang inklusi untuk diskusi atau juga ya, Mas. iya, Hmm. betul betul, soalnya nyari pengalaman juga. Kalau nggak tahu kenapa kalau misalkan kurikulum di Indonesia ini di prakteknya di Hmm. SLB atau ya kalau inklusi kayaknya enggak. Di SLB, prakteknya kalau di SLB itu terkadang siswa bisa kayak gimana, tinggal naik kelas, Hmm. cuman jatuhnya tinggal kelas gitu, gimana. Jadi kalau misalkan SD nih, bayangannya kalau kita sekolah normal kan sampai kelas 6 ya. Nah Hmm. itu bisa tembus gitu. SD cuman misalkan kelas 7 gitu dan sebagainya. Hmm. Tapi tetap Paham. sama gitu, karena mungkin apa ya Mas, bisa dibilang pada dasarnya mereka ini anak-anak ya di daerah ya, Hmm. itu belum punya kesiapan untuk masuk sekolah. Nah itu ini cukup penting sih kesiapan masuk sekolah ini sebetulnya. Jadi makanya mereka itu uh, ngulang-ngulang karena memang pada dasarnya perlu dikondisikan dulu gitu. Nah, ini juga sempat kemarin apa ya di episode sebelumnya sudah didiskusikan juga mengenai kesiapan itu pengkondisian juga agar anak-anak siap posisinya itu siap untuk belajar ya Mas termasuk Betul betul. belajar matematika agar apa nantinya agar itu tidak terjadi fenomena-fenomena semacam ini yang mana anak itu misal udah naik kelas tapi secara kapasitas secara kemampuannya itu kayak masih tinggal kelas gitu. Let's say Betul. katakanlah anak siswa atau peserta didik yang di SMP gitu harusnya udah lebih bukan sekedar menguasai operasi perkalian, operasi pembagian, penjumlahan, pengurangan yang sederhana gitu. Tapi lebih Betul. tinggi dari itu, Pak. Tapi di realitanya masih ada yang kesulitan di core basic itu yang tadi kata Mas Angger gitu. Itu menjadi sebuah Betul apa betul. ya yang harus sebenarnya menjadi PR bagi semua kalangan gitu entah dari sisi kebijakan pemangku kebijakan dari sisi guru maupun dari sisi siswa atau peserta didik harusnya mengevaluasi dari hasil itu semua kok bisa seperti terjadi kayak gini berarti ada yang salah dari di mananya entah itu prosesnya entah itu apanya itu harus dibenahi gitu kan. Betul. Nah, nah kemudian Mas Hmm, boleh kan di pada prakteknya itu ya nggak gini aja deh. Soal tadi ya di apa yang di di pendidikan luar biasa di SLB ya, mohon maaf di SLB atau Betul di betul. sekolah inklusi kan pada prakteknya lebih menekankan pada sisi atau aspek vokasional gitu kan. Nah, menurut Mas Angger itu tuh emang sudah pada tarafnya, pada wajarnya culture tadi itu udah memang seharusnya seperti itu atau menjadi sebuah bentuk ketimpangan tuh. Oh sebenarnya bisa nih nggak cuma di vokasional, di matematikanya juga bisa dimaksimalkan lagi ke arah sini untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu. Kan tadi ya spektrumnya juga
juga sebenarnya luas sekali ya kalau bicara Betul bicara banget, Mas. kebutuhan khusus kan. Mau Banget kebutuhan khusus banget. yang mana, yang terkendala Iya, kognitif atau terkendala di panca inderanya gitu kan, itu beda-beda pasti betul betul. pendekatannya. Ya Nah, betul yang betul. kita batasi aja deh. Kita batasi aja dulu ke yang permasalahan kognitif gitu, karena matematika berkaitan dengan di kognitifnya gitu. Kognitif betul. Nah, Eh, oke. Kalau saya menilai ya, hmm, set ya namanya juga pendidik ya, Mas, hmm, kan sama juga pendidik toh, iya, pasti tahu lah ya toh. sama-sama pendidik, sama-sama Ekspektasinya pembelajar kan juga ada gitu. toh, maksudnya dari pendidikan kan pasti ekspektasinya ada kan ya. Iya, ah. Nah, kalau saya rasa memang untuk saat ini ya, karena faktornya itu banyak. Ini mungkin coba saya rangkumkan ya beberapa faktor tuh yang mungkin bisa menghambat ter apa ya, berjalannya matematika di kelas tuh apa sebenarnya. Kalau di pengalaman saya itu ini ada 4 ya. Hmm, Pertama itu kompetensi gurunya gitu. Nah, kalau di SLB gitu ya, kalau inklusi kan mungkin ada sekolah negeri yang buka program inklusi kan. Jadi hmm, pasti ada guru matematikanya dan nggak sedikit. Yang kasihan itu SLB, Mas. Kalau di daerah saya Kediri, itu satu kecamatan cuma satu SLB. hmm, Jadi nggak ada pilihan lain sekolahnya. Jadi terbatas aksesnya satu. Nah, terus gurunya juga terbatas. Nah, kalau sewaktu saya dulu beberapa bulan itu ngerjain skripsi di daerah, itu pengajarnya bukan berasal dari KLB. jurusan bukan, maksudnya pengajar yang di sekolah itu Hmm, bukan berasal dari pendidikan matematika gitu. Jadi gimana nyajikan matematika, entah medianya, metodenya gitu ya, itu hmm, kurang ngena. Jadi ya ala kadarnya gitu mungkin ya kalau bisa dibahasakan. Eh tapi juga kalau background PLB ada yang nggak backgroundnya PLB. Kemarin sempat nemu ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ada yang jurusannya PLB gitu. Cuman pada dasarnya kalau ngajarin matematika kan harus punya basic kompetensi matematikanya gitu. hmm, Jadi nggak ada guru yang kayak gitu. Eh yang kedua adalah rasio mungkin ya bisa dikatakan rasio antara guru sama muridnya yang nggak imbang. Kalau dulu kata kepala sekolahnya itu karena memang beliau orang pendidikan luar biasa waktu hmm, S1-nya, itu satu kelas satu pengajar itu ada maksimal murid gitu yang bisa dihandle dengan ketunaan yang mirip harusnya. Nah, cuman yang terjadi di prakteknya gitu ya, karena satu kecamatan satu sekolah jadi cukup banyak gitu siswanya. Nah, satu guru itu mungkin bisa apa ya over capacity gitu hmm, dalam mengontrol murid-muridnya. Jadi perlakuannya itu dalam kelas juga nggak maksimal kan. Bayangin sekian banyak anak gitu. Dan ada kemungkinan mereka sulit dikontrol, nggak fokus, atau mungkin bisa tantrum kan agak susah ya kontrolnya. Buat kelas itu jadi tetap kondusif gitu. Jadi agak nggak imbang juga dan berat sebelah. Nah, terus masuk yang ketiga itu ya tadi Mas, ini mungkin core pertanyaannya ya, jawaban untuk pertanyaan ini. Sebenarnya dari segi kurikulum sih, eh, saya nggak tahu, maksudnya dalam artian nih implementasinya gimana gitu. Tapi harapannya kalau berkaca dari tetangga gitu ya, kalau di Singapura itu kalau Mas pernah lihat apa ya roadmap pendidikannya, hmm, orang-orang itu bisa loh, maksudnya dari kalau di sana ada yang namanya lighthouse kan, kayak hmm, semacam SLB gitu, lighthouse. Nah, dari lighthouse itu bisa nanti setelah dia dapat mungkin ya treatment, persiapan belajar itu tadi, itu bisa masuk ke sekolah normal dan dapat hmm. perlakuan ya selayaknya orang-orang normal gitu. Tapi mungkin ada beberapa syaratnya kan, pasti ada rekomendasinya gitu.
Apakah direkomendasikan ini bisa ikut ke sekolah normal atau enggak dan lain sebagainya. Nah, cuman yang saya lihat gitu, misalkan saya tahun pertama SD gitu ya, itu di sekolah normal, ternyata in progress ketahuan bahwa saya ada kendala nih gitu. Atau mungkin udah tahu dari awal ada kendala, cuman eh, dicoba gitu ya, ternyata di tengah jalan itu nggak bisa ngikutin. Nah, itu bisa dari sekolah normal masuk ke Lighthouse juga bisa. Hmm. Nanti balik lagi ke normal bisa juga. Bahkan mereka itu jelas gitu. Kedua pendidikan ini baik normal sama luar biasa ya. Dari Lighthouse itu tadi itu semuanya ujungnya sama. Di mana eh, masuknya antara dunia kerja ke atau ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi nanti juga bisa ke dunia kerja juga gitu. Hmm. Nah, ujung-ujungnya adalah kesejahteraan itu tadi gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau berkaca dari tetangga ya. Hmm. Orang berkebutuhan khusus sama orang yang enggak gitu. Dalam hadir di satu kelas yang sama nggak ada masalah sebenarnya. Nah, cuman mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Ya ada takarannya sendiri mungkin. Hmm. Hmm. Nah, jadi kalau dari saya tuh dari segi kurikulum gitu. Sebenarnya kita tuh bisa gitu mengimplementasikan anak berkebutuhan khusus ini sampai ke level yang advance gitu. Cuman kan perjalanan kita untuk sampai ke sana itu masih banyak ya revisi gitu. Hmm. Nah, ini menurut saya hal yang keempat ini adalah powerhouse-nya gitu. Bisa memperlancar itu, yaitu struktur pendukung di luar sekolah. Misalnya kayak PLD, Pusat Layanan Disabilitas kan, atau mungkin semacam apa ya? Aku lupa istilahnya. Cuman misalkan kayak rumah belajar gitu, komunitas belajar di luar sekolah buat anak-anak berkebutuhan khusus itu juga penting itu. Karena eh, di PLD itu banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya mungkin anak dan orang tua gitu. Itu bisa Hmm. sama-sama dikasih penyuluhan satu. Terus pembinaan anak-anaknya juga gitu. Ada tes kesehatan sama persiapan belajar itu tadi Mas. Sebenarnya persiapan belajar ini cukup penting ya. Kalau dari FGD yang pernah saya lakukan dengan ahli itu karena dengan anak melakukan eh, ya, gimana istilahnya pendidikan prasekolah ya. Hmm. Ya persiapan itu satu mereka itu jadi lebih stabil secara psikologis gitu. Mungkin buat anak-anak yang autisme itu kan memang ada tantrum ya Hmm. kadang kalau misalkan terlalu berat gitu dirasanya. Nah, itu di mungkin bisa diterapi dulu. Hmm. Nah, jadi mereka bisa mengontrol gitu emosionalnya. Terus juga terapi motorik gitu. Terapi motorik dan psikologis dan lain-lain. Jadi semuanya itu disiapkan sehingga mereka itu udah bisa siap gitu untuk menerima materi ketika masuk di sekolah. Sebetulnya gitu untuk pendidikan prasekolahnya. Ini istilah saya kurang tahu istilahnya, Hmm. tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya, sebetulnya saya punya dulu waktu di S1 itu anak yang autis. Hmm. Tapi karena orang tuanya sadar gitu dengan kondisi anaknya, jadi diterapi dan bisa tuh ngikutin kuliah. Bahkan dia jurusannya matematika murni saat Oh, itu. dengan Gokil. kendala kognisi Gokil itu. banget. Iya, gokil banget pokoknya. Cuman Hmm. ya begitu. Kadang kalau misalkan lagi berat dia tantrum, ya wajar. Ya. Jadi saya rasa sebetulnya bisa kok kita itu berekspektasi gitu ya ke anak-anak berkebutuhan khusus kalau misalkan dia itu menguasai sesuatu yang lebih gitu. Buktinya ada nih teman saya yang bisa kuliah loh di matematika murni, autis padahal. Hmm. Nah, cuman yang terjadi adalah kita belum punya mungkin apa ya, hal yang tetap gitu. Gimana caranya kita ngarah ke sana. Toolsnya juga gitu, mungkin dari guru, media, dan lain-lainnya juga belum mendukung ke sana. Jadi agak susah buat menerapkan itu sekarang.
Maksudnya kita coba memahami kondisi gitu ya. Hmm. Memahami kondisi yang ada nih gimana. Mungkin kayak gitu sih, Mas. Nah, itu ya 4 poin yang disampaikan Mas Angger yang dan terasa ya masih sebuah menjadi satu ketimpangan. Latar belakang pendidik, kemudian ada rasio guru dan muridnya yang terlalu banyak juga gitu. Dalam artian satu guru bisa mengampu banyak sekali murid yang tadi ya dibuktikan dengan observasinya Mas Angger gitu di Kediri itu satu kecamatan hanya ada satu SLB atau satu sekolah inklusif tadi Mas saya lupa. Kalau di Kediri satu kecamatan, satu SLB. Nah, Cuman dalam satu kelas gitu, satu guru bisa ngampu banyak murid. nah itu dua yang menjadi belas gitu. tidak ideal juga sebenarnya ya. Betul, nggak ideal. Apalagi yang normal aja mungkin dikatakan ideal satu satu guru itu maksimal sekitar 20 ya, 20 murid gitu. Tapi kan kenyataannya itu tembus ya Mas ya. Kenyataannya lebih apalagi untuk kasus yang ini ya ada anak berkebutuhan khusus tidak Mm-mm. mungkin dong satu guru memegang 20 anak berkebutuhan Mm-mm. khusus dengan kategori autis semua katakanlah bisa Mm-mm. pusing gitu gurunya gitu. Bener bener bener. Nah, itu rasio Makanya. yang menjadi salah dua ketimpangan. Tadi Mm-mm. ada kurikulum berkaca di Singapura, tadi juga ada lighthouse. Jadi semacam apa namanya ya? Kalau saya istilahkan mungkin bengkelnya sekolah gitu. Sekolah Ya itu bengkel. sudah Betul sekolah betul. sendiri itu sudah bengkel, tapi bengkel itu punya bengkel lagi gitu. Mm-mm. Ya Mm-mm. itu juga juga menarik ya. Mungkin bisa diadaptasi kelak di pendidikan di Indonesia atau dimanapun ya harapannya di Indonesia gitu. Ketika tadi ya, misal ada anak yang tadinya apa ya tadinya masuk ke sekolah formal, sekolah umum, kemudian mempunyai kendala-kendala bisa dimasukkan ke lighthouse dulu untuk dibenahi Betul betul. masalahnya itu. Kemudian pada akhirnya setelah setelah berhasil dibenahi bisa kembali ke sekolah formal gitu pun dengan Formal. yang teman-teman berkebutuhan khusus gitu ingin ke sekolah formal bisa Mm-mm. apa ya bisa dibenahi dulu lah bisa dipenuhi dulu Mm-mm. kebutuhan-kebutuhannya di lighthouse itu agar nanti bisa survive juga gitu Betul. di kehidupan umumnya seperti apa dan pada akhirnya bermuara bermuara tadi goalnya ya semua orang bisa sejahtera gitu tanpa memandang kamu berkebutuhan khusus atau tidak gitu ya pada Betul, karena itu dia. karena itu ya karena manusia untuk sejahtera itu tidak mengenal batasan gitu. Semua Betul. berhak untuk sejahtera dan yang terakhir tadi ya sistem pendukung sebenarnya itu yang apa ya Mm-mm. yang sepele tapi penting banget tuh sistem pendukung layanan disabilitas itu ya karena pada akhirnya tadi ya kan anak-anak itu tidak hanya berkutat di sekolah saja ketika di luar sekolah ya hendaknya juga ada sistem pendukung layanan disabilitas yang mendukung kedisabilitasannya itu gitu. Mm-mm. Nah, itu yang menjadi bentuk-bentuk ketimpangan atau hambatan yang apa ya yang dialami oleh teman-teman kita yang berkebutuhan khusus atau jadi di SLB atau di sekolah inklusif sistemnya seperti itu yang mungkin bisa dibenahi ke depannya. Tapi jujur itu berpengaruh sih Mas, PLD ini Mas. Maksudnya kalau aku berkaca ya, dulu kan Hmm. S1 di Surabaya nih, sempat ikut proyeknya dosen juga penelitian dan lain sebagainya kan. Di Surabaya itu kan kalau bisa dibilang dibagi jadi 5 daerah ya, utara, Hmm. selatan, barat, timur, tengah. Masing-masing tempatnya itu punya PLD Mas. Sedangkan di Hmm. Kediri, Hmm. Kediri ini saat waktu saya daftar LPDP, saya kan survei, nggak Hmm. ada satupun PLD punyanya Kediri. Justru PLD paling dekat itu ada di Blitar maupun di Tulungagung. Hmm. Nah, itu juga yang jadi pertimbangan sebenarnya untuk membuat satu PLD itu apakah di daerah itu banyak teman-teman disabilitas atau tidaknya gitu kan, Mas. It's okay mungkin tidak ada PLD tak dengan apa namanya dengan catatan di daerah situ mungkin sedikit teman-teman kita yang Hmm, disabilitas. bisa Nah, jadi ya, kalau bisa jadi. tapi kan di tempatnya Mas Angger apa ya rasio guru dan muridnya aja itu banyak banget gitu. Seharusnya ada Hmm, PLD di situ idealnya kan. iya betul. Nah, itu yang menjadi keresahan kita semua gitu. Pun apalagi Nah, di tempat saya Mas di kecamatan saya di Brebes sana
Di kecamatan saya nggak ada SLB sama sekali gitu. Malahan ya. Wah, itu Malahan nggak susah. ada SLB sama Malahan. sekali. SLB swasta Ah, pun nggak ada gitu, apalagi SLB negeri gitu. hancur kalau. Nah, ya ya hancur gitu. Tapi untungnya selama apa ya? Untungnya alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya di kalau saya mengamati di desa saya sendiri mungkin rasio teman-teman yang berkebutuhan khusus itu sekitar hanya 2% atau 2 dari 100 ya, dua Mm-mm. persen dari 2-3% lah dari total populasi masyarakatnya gitu. Mm-mm. Memang kalau berkaca di Indo Hmm, ini yang rakyat ya yang rakyatnya banyak, memang hmm, rasio orang-orang berkebutuhan khusus itu nggak terlalu banyak ya. Cuman hmm, balik lagi kalau kita kan RJ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional hmm, RPJPN-nya kita kan pengennya transformasi sosial kan jadi masyarakat hmm, inklusi. Nah, cuman kalau dilihat sebenarnya masih banyak sih stigma masyarakat gitu ya hmm, terhadap orang-orang berkebutuhan khusus kayak mungkin apa ya underestimate sama kerjaannya lah dan lain-lain gitu kayak masih menganggap wah mereka ini mungkin beban gitu. Nah makanya itu yang mungkin yang jadi culture-nya di Indonesia itu SLB lebih ngarahin anak-anak tuh vokasional. Jadi at least mereka itu bisa mandiri mungkin kayak gitu pemikirannya ya. Terus sebetulnya lebih jauh daripada itu, kalau apa yang dibutuhkan sama anak-anak ini ABK sebetulnya adalah dukungan orang tua sih. Maksudnya dukungan orang tua tuh bukan cuman menyekolahkan aja ya, tapi kadang kalau di sekolah inklusi gitu ya, itu diminta tes diagnosa secara apa kesehatannya gitu, hmm, tes diagnosa kesehatannya anak gitu. Jadi biar ketika daftar tahu guru-guru ini, oh ini anak itu punya kondisi kayak gini. Nah, cuman hmm, meskipun udah dibantu gitu sama sekolah dengan pembiayaan dan segala macam, kadang ada orang tua tuh yang enggan gitu buat melakukan diagnosa medis, nah hmm. gitulah, diagnosa medis ke anaknya. Padahal kan cukup ngeri ya. Jadinya kita guru tuh serba salah gitu. Maksudnya nggak ngerti harus ngapain nih gitu jadinya. Soalnya kan beda kondisi, beda perlakuan juga kan harusnya. Betul. Nah, Itu. Jadi memang di luar sekolah tuh banyak faktor yang mulai dari lingkungan gitu kan, keluarga gitu. Soalnya nggak jarang loh mas gini, anak itu awalnya di sekolah normal nih, hmm, ya mungkin memiliki kendala kayak pendengaran atau segala macam, mungkin autisme gitu ya. Nah, mereka jadi sasaran bully gitu di tingkat mungkin SD dan lainnya. Nah, akhirnya nggak kuat secara mental, masuklah dia ke SLB gitu. Dan alhamdulillah kadang lihat anak-anak yang kayak gitu lebih have fun sih di SLB. Cuman maksudnya kan itu juga jadi faktor tuh Mas hmm, buat anak gitu loh dalam berkembang lingkungan kan. Itu betul. selain keluarga, pertemanan dan lain sebagainya. Jadi itu makanya saya nyebut poin keempat ini powerhouse gitu karena peran andilnya tuh cukup besar. Cukup besar. Ah. Ya itu Hmm. ya di kalau teorinya siapa namanya? Uri Brown Fabrana itu Hmm. yang mempunyai teori ekologi gitu, ekologi ekologi masyarakat atau ekologi pendidikan gitu, ekologi pertumbuhan anak kalau nggak salah ya. Itu ya jadi masuk ke dalam suatu sistem gitu, mesosistem kalau nggak salah ya. Masyarakat itu juga berperan andil, sangat sangat berperan andil gitu. Selain ada makrosistem yang lebih tinggi, ada dari kronosistem dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, juga jadi apa ya? Harus ada selain dukungan orang tua dan juga sekolah, masyarakat juga hendaknya mendukung agar agar nggak melulu soal pendidikan di formal ya, karena di si Uri itu Uri Brown Brenner itu fokusnya ke pendidikan formal tapi di dalam teman-teman untuk teman-teman disabilitas gitu untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus juga turut diperhatikan juga gitu kan agar mereka juga mampu berkembang secara optimal dan juga maksimal sesuai dengan kapasitasnya gitu lingkungan tadi ya menjadi yang
yang apa ya namanya, yang sangat yang penting juga tapi masih masih sering diabaikan gitu rasanya seperti itu. Apalagi di tempat atau di daerah-daerah yang belum aware terhadap Hmm, teman disabilitas. Mungkin kalau di itu Jogja, sih. di kota-kota besar ya katakanlah Jogja, Mm-mm, Surabaya, mm-mm. mungkin udah ada Cukup aware sedikit ya. kepedulian, cukup aware gitu untuk Mm-mm. teman-teman disabilitas. Kalau teman-teman pendengar bandingkan gitu dengan daerah yang kurang aware atau mempunyai tingkat literasi yang rendah, itu beda lagi mungkin penyikapannya gitu terhadap teman-teman yang disabilitas. Itu mungkin akan sikap acuh atau justru ikut turut membuli mereka gitu. Itu Itu yang sih. sangat sangat Jangan ya, disayangkan. teman-teman ya, jangan ya. Jangan gitu. Ya berarti kalau teman-teman mengamati gitu di mana ada orang-orang disabilitas, di situ ada pembulian, itu bisa hampir dipastikan juga mereka mempunyai tingkat literasi yang cukup rendah juga atau tingkat Mm, kepedulian yang rendah mm. terhadap keadaan ataupun kondisi teman-teman yang disabilitas. Tuh. Kemudian Mas, Mas Angger punya secara pribadi ya gitu, punya pendekatan tertentu atau enggak sih gitu dalam mengajarkan matematika terhadap teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu. Kalau ada pun boleh diceritain nggak sih apa ya, soal prinsip-prinsipnya ataupun filosofi yang Mas Angger pegang gitu ketika mengajarkan matematika terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Apalagi tadi ya Mas Angger punya teman yang berhasil gitu menempuh Ah, jalur sarjana. sarjana matematika murni padahal dia Ah, autis gitu. Boleh diceritain nggak Mas gitu? kalau saya ya Mas ya, kalau saya jujur beberapa kali sih Hmm. eh, nyoba gitu. Pernah dapat siswa, maksudnya berinteraksi dengan siswa itu low vision. Hmm. Terus pernah juga Down syndrome kan. Ada juga slow learner sama dyslexic. Nah, memang kalau saya kan basicnya backgroundnya pendidikan matematika, bukan pendidikan luar biasa gitu. Jadi Hmm. ya mengamati kan kita jatuhnya ketika ngajarkan, oh ini siswa nih gini, siswa gini. Nah, sementara memang Mas, kalau misalkan saya ya Hmm. mengajarkan matematika untuk mereka itu mungkin metodenya ya menjelaskannya perlahan sih. Maksudnya kalau saya kan dulu ngasih metode gitu Hmm. kan. Misalkan perkalian nih. Nah, yang terjadi di kendala di lapangan adalah anak-anak tunanetra ini itu menggunakan misalkan perkalian tuh perkaliannya bersusun gitu. Hmm. Ya kayak perkalian pada umumnya. Kalau misalkan low vision oke lah, masih bisa melihat meskipun sedikit kan, kayak harus dekat banget sama papan atau kertasnya gitu. Hmm. Nah, yang jadi agak susah ini adalah anak-anak misalkan yang buta total gitu kan. Hmm. Nah, eh, dalam artian mereka kan nggak bisa ini ya Mas. Kalau buta total itu kan susah ya kita, apalagi apalagi yang dari lahir kan buta tuh bisa ketika udah lahir terus kecelakaan buta atau misalkan buta dari lahir gitu kan. Hmm. Nah, kalau misalkan buta dari lahir nih, kita kan matematika tuh simbolik ya, ada simbolnya gitu. Angka tuh ada Betul. simbolnya 0 Hmm. sampai 9 gitu kan. Terus kombinasi yang 10, 11 dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka kan mungkin mengartikan nilai, kalau angka kan ada nilainya kan, nilai dengan simbolik angkanya, bilangannya itu bisa nggak sama kayak kita gitu kan. Hmm. Nah, makanya mereka tuh punya alat sebetulnya, block jazz gitu. Itu buat ini sih, bantu alat ngitung gitu kan. Nah, cuman masa iya sih mereka akan bergantung sama alat kayak gitu selamanya gitu kan. Hmm. Meskipun saat ini banyak sih teknologi yang bisa support gitu. Jadi alat-alat kayak gitu kurang relevan gitu sebetulnya di kelas gitu. Hmm. Akhirnya yang saya coba kembangkan adalah gimana caranya nih siswa itu bisa lebih simpel ngitungnya, yaitu kita pendekatannya pakai sifat. Misalnya kalau kita ngitung kan ya ya bisa bayangin ya ngitung bersusun gitu, perkalian bersusun kayak gitu ya. Hmm. Nah,
Yang saya coba dekati adalah ubah caranya gitu, metodenya dengan Hmm. sesuatu yang lebih simpel gitu. Cuman ya ketika saya coba ajukan, banyak dosen tuh yang bilang, "Loh, ngitung tuh ya memang gini dasarnya." Cuman kan pendekatan kita gaya ngajarnya kan nggak semua guru gitu meskipun di SLB gitu Hmm. makanya kan. Nah, yang saya lakukan adalah menggunakan metode misalkan perkalian tuh pakai tempat satuan. Jadi misalkan contoh Mas Ujang ya, Hmm. 125 kali 5 berapa Mas? 125 kali 5 berarti 725. Nah, kalau Mas Ujang ngitungnya gimana prosesnya? Gimana? Kayak 125 dikali 2 kan jadi 250. Oke, 250 ada 5. 250 tambah 250-nya 250-nya 2 ada 2 tambah tambah 125 kan? 125 gitu. Oke. Nah. Ya, itu kan maksudnya dari lah gitu maksudnya. Kita kan dari bertanya ini matematika tuh tahu gitu gimana cara Hmm. pola pikirnya orang kan sebenarnya. Nah, Hmm. kalau Mas Ujang ini kan udah lebih dewasa kan, jadinya bisa lebih apa ya, bernalarnya dengan caranya sendiri gitu kan. Hmm. Nah, tapi gimana sih cara mendidiknya? Jadi kalau saya tuh dari tempat satuan. Jadi misalkan 125 itu kan ada 100, Hmm. 20 Iya, sama 5. 5 kan. Hmm. Nah, kalau anak gitu kan, dia itu lebih mudah kalau misalkan perkaliannya kecil-kecil gitu. Hmm. Yang kayak misalnya 2 kali 5, 3 kali 5 gitu kan. Hmm. 6 kali 2 gitu. Nah, kalau kita kan tahu kan sifatnya kalau misalkan ada nol nih gampangnya gitu. Hmm. Nah, tinggal disimpan misalkan tadi 100 kali 5. Nah, diambil satunya kan 1 kali 5, 5. Berarti 500 karena tempatnya Hmm. ratusan kan. Nah, Ya, terus ada 2, 20. 20 kali 5, 100. Nah, berarti 100. 500 tambah 100 gitu kan. Hmm. Nah, ya kayak gitu basicnya gitu Oh. kan. Terus 5 nih satuan kali 5 berapa? 25. Berarti 600 tambah 25. Nah, jadi bukan kita memaksakan gaya berhitungnya orang-orang normal ke mereka, tapi kita buat safe space. Nah, gitu. Hmm. Safe space mereka gitu. Agar mereka itu lebih mudah gitu. Cuman ya balik lagi metode itu tetap saya cobakan gitu ke murid-murid dan lihat responnya gitu. Nah, nanti apa yang dibenahi gitu. Kalau misalkan ini sebenarnya cocok sih Mas dijadiin penelitian DDR, DDR ya, didactical design. DDR, cocok Nah, sih sebenarnya. nah, dan apa ya, dan yang apa ya, cara yang digunakan atau dipakai Mas Angger itu pernah ya, akan pernah dipakai gitu ya. Itu mudah, Mm-mm, menurut mereka itu mudah dimengerti gitu, mudah dicerna dan juga tetap bermakna gitu ya, Mas. mm-mm. Itu cuman ya dulu sempat ini sih nggak direstui dosen karena dirasa ya memang kan perkalian begitu ya ya memang sih Bu cuman Cuma pendekatannya berbeda gitu iya ya. heeh. Anak yang Kan nggak semua orang gitu disabilitas gitu, pakainya. apalagi Mm-mm, yang tadi ya, yang buta total bahkan dari lahir gitu, itu bisa menjadi mm-mm, tadi ya, yang sama disebutin Mas mm-mm, agar bisa berbeda ketika memahami simbol angka gitu, simbol bilangan dan lain-lain sebagainya. mm-mm. Itu kan yang susah gitu, menyamakan persepsinya gitu. Betul. Nah, apalagi mereka terbatas melihatnya seperti apa ya, Heeh, terbatas dalam melihat gitu, nggak bisa melihat mm-mm. sama sekali. Itu yang jadi perhatian juga gitu. Gini Dan deh Mas Ujang, coba Mas Ujang ya eh bayangin Mas Ujang itu hmm, seseorang gitu. ya, Oke lah kalau kita hitung-hitungan kecil gitu bilangnya bisa lah ya. hmm, Coba misalkan kita ini udah sama sekali nggak punya persepsi tentang angka kayak gimana, hmm, disuruh melakukan perkalian ribuan. Nah, gitu. hmm. Ribuan kali ratusan itu pusing gitu. Gimana ya Ya caranya? itu sama sama aja kayak apa ya, kayak berarti sama aja kayak apa ya, meminta teman-teman kita yang buta mengajak ke laut atau ke gunung misal. Mm-mm, Kamu bisa lihat nggak, itu indah banget gitu. Itu mm-mm. itu bagus Ya banget itu. loh pemandangannya. Mana mana mungkin dia bisa Heeh. gitu kan. Lah Semacam ya, semacam seperti itu gitu kan. udahlah Hmm. kita agak jauh ya maksudnya Hmm. kalau kalau ya kalau bagi anak SD ya terutama perkalian ribuan kali ratusan itu kan cukup challenging ya. Hmm.
sesuai dengan porsinya gitu. Apalagi mereka dengan kondisi seperti itu dan metode pengajarannya yang nggak tepat gitu. Tambah Mm. pusing. Ya, ya begitu. Ya begitulah gitu. Ya, itulah. Nah, oke, kemudian Mas, kan tadi Mas Angger nyinggung alat bantu gitu, alat bantu matematika untuk teman-teman yang disabilitas itu. Sejauh mana sih Mas alat bantu itu seperti media manipulatif, teknologi ataupun visualisasi gitu. Hmm. Perannya gitu dalam mendukung proses belajar matematika anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu Mas. Kalau ini Mas, pengalaman saya di tingkat SD ya Mas kebanyakannya. Hmm. Kalau di SD bisa saya bilang media itu kurang banyak diadakan gitu ya. Adapun ya medianya kayak kerangka bangun misalkan kerangka kubus gitu, Hmm. limas, kerucut, terus mencocokkan dan lain sebagainya. Nah, saya juga agak bingung sih sebenarnya Mas. Tapi Hmm. mungkin teman-teman bisa bisa ya inilah diskusi nih, tentang kebingungan saya. Kalau media media itu sebenarnya penting kan Hmm. dalam membantu seseorang untuk belajar gitu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kalau dari wawancara ya, saya dengan kepala sekolahnya itu mereka jarang menggunakan media karena tidak terlalu efektif digunakan dalam kelas, soalnya siswa itu kadang jadi salah fokus di dalam kelas, justru kontraproduktif jadi Mas. Hmm. Nah, nggak tahu kenapa tuh, Nah, entah temuan medianya atau hasil 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 yang menarik itu ya, media yang tadinya iya, untuk membantu justru menghambat gitu. mhm. Itu menarik Tapi itu. tapi Nah, bisa dipahami sih, Mas. Maksudnya hmm. dalam beberapa artian itu kan kalau mungkin Mas pernah baca beberapa artikel kenapa beberapa sekolah itu enggan menerapkan hasil penelitian itu karena ya kadang hasil apa yang diteliti itu kurang relevan juga sama lapangan gitu kan. Ah, Entah entah mereka itu penelitiannya dalam kelas eksperimental tertutup gitu. hmm. Jadi sehingga beda dengan kondisi realnya ataupun ya sekedar nggak applicable aja sebenarnya gitu. Nah mungkin ini yang terjadi juga sama di SLB gitu. Nah tapi Mas lucunya adalah sebenarnya kalau kita bayangkan ya, Hmm. bayangkan gitu sekarang kita tuh meneliti gitu ya, meneliti nih, set, bikin apa alat membantu hitung. Sekarang kan teknologi canggih banget saya pikir ya. Hmm. Nah, misalkan contoh Mas Ujang nih kesusahan. Kalau sekarang kan ada HP itu beberapa fitur yang bisa ngasih vibrasi gitu kan sebetulnya. Hmm. Jadi ada kesan taktilnya di tangan gitu, yang bisanya buat bantu orang-orang yang ya punya hambatan penglihatan ataupun sekedar ini deh fitur voice deh gitu. Halo Hmm. Google gitu. Kita tanya-tanya informasi atau misalkan bantu hitung kan bisa sebetulnya. Nah, itu yang jadi dilema sih sekarang. Dengan kondisi yang kayak gitu ya kan, kontraproduktif, Hmm. terus media sebetulnya perkembangan teknologi sekarang jauh lebih lebih advance gitu, saya bingung. Maksudnya gimana nih enaknya media yang memang benar memang dibutuhkan gitu. Jangan sampai misalkan kita menyediakan media nih gitu, Hmm. tapi medianya justru nggak membantu apa-apa. Ada teknologi lain yang bisa gantiin itu dan lebih baik gitu. Meskipun kayak anak tunanetra gitu Mas, yang low vision yang nggak buta total itu bisa loh Mas sampean Mas buka YouTube kan sama aja jatuhnya. Asalkan mungkin misalkan dia ya even dia kognisinya terganggu kan bisa, maksudnya ngerti gitu masalah memori. Oh gini, aku mau buka YouTube nih, lihat ini bisa gitu. Apa Hmm. Spotify, nah itu kan bisa. Kalau misalkan dia diajari gitu, nanti buka ini ya, buka ini ya, buka ini ya, gitu. Kan bisa jadinya. Kalau misalkan mau telepon, jemput, nah itu buka yang ini ya, gitu. Jadi kalau Hmm. misalkan gitu, kegelisahan saya, gimana media ini memang benar-benar dibutuhkan, sedangkan di luar sana itu banyak media yang udah bisa mencukupi itu gitu.
Tapi Hmm, memang sepakat kalau media itu penting. Tapi how itu. nah itu how-nya ya. Mm-mm. Bagaimana menggunakannya gitu. Mm-mm, mm-mm, betul. Apakah mampu mendukung atau justru menghambat gitu. Mm-mm. Ya itu loh Mas, sisinya Mas. Eh, ya itu ya juga jadi bahan pertimbangan juga gitu hasil Mm-mm. penelitian tadi gitu. Nggak semua diterapkan di sekolah karena mungkin penelitian-penelitian tadi itu nggak bisa digeneralisasi ya karena mungkin sifatnya Mm-mm. kasuistik atau apa. Kasuistik. Heeh. Yes. Hanya berlaku di sekolah itu harusnya ada disclaimer-nya gitu. Penelitian ini berhasil diterapkan dengan alasan misal pertimbangan-pertimbangannya apa gitu. Mungkin ketika Mm. ingin menerapkan ada rekomendasi biasanya kan di akhir artikel itu atau di bagian Mm-mm. rekomendasi. Mm-mm. Jika Anda ingin menggunakan media ini dan berhasil meningkatkan variabel apa gitu, hendaknya didukung oleh variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi Mm-mm. keberhasilan penggunaan media ini gitu. Harusnya ada dijelaskan seperti itu gitu. Itu mirip dengan prosedur-prosedur penggunaan obat atau penggunaan alat atau apapun gitu. Ada faktor pendukungnya gitu. Hendaknya juga Mm-mm. dijelaskan juga gitu dalam menggunakan media, model atau apapun gitu. Jadi Nah, kita, tapi lucunya Mas adalah ini memang memang cukup valid sih apa yang dikatakan kepala sekolah dulu tuh. hmm, Saya kan ikut dosen dulu sempat ngembangin game kan, ya, ngembangin game buat anak-anak dyslexic dan slow learner gitu, memahami pecahan. Udah jadi gamenya, kalau dosen saya waktu itu memang ngejarnya adalah yang pure game sifatnya, bukan kayak media interaktif gitu. hmm, Nah, mungkin bagi saya kocak ya, karena saya juga nggak suka komedi dikit. Kocaknya adalah siswa tuh jago mas, eh, menyelesaikan tasnya gitu, tugas-tugasnya, cepat. Tapi bahasan lagi. Tapi ketika ditanya gitu sama dosen saya, maknanya mereka tuh nggak dapet. hmm, Mereka justru seru. Memang tergugah ya motivasi belajarnya gitu. hmm, Cepat gitu. Mereka paham tanpa maksudnya instruksi mungkin ya namanya juga game beta ya bisa dikatakan kurang jelas di in game-nya. Ya kita jelaskan, cuman in game-nya kan nggak jelas. Trial and error ya bisa cepat adaptasi mereka dapat skor hmm, bagus. Cuman maknanya kurang. Nah itu maksudnya ya itu dari segi medianya sendiri juga sih sebetulnya mungkin hmm, ya. Cuman dalam artian ketimpangan ini tadi gitu, mungkin hmm, dari materinya gitu. Mereka ini harusnya udah kelas di atasnya nih. hmm, Kita ajak turun yuk ke bawah sedikit, harusnya bisa dong materinya gitu. Nah, cuman ya nggak juga. Lebih banyak yang nggak bisa memaknai, tapi ada juga yang bisa memaknai gitu. hmm, Itu dua, dua, dua kali tes sih dulu. hmm. Ada juga yang pakai gimana? Tahu eye tracker nggak? Jadi Apa yang tuh? bisa deteksi deteksi kemana arah mata melihat di layar gitu, pakai eye tracker gitu. Hmm, hmm, Ada juga yang lain pakai visual. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman di luar mau ngembangin media ya, itu disesuaikan dulu sama panduannya sih sebenarnya. Panduan apa, Mas? Itu. Kalau contohnya yang terakhir saya buat sama dosen itu kan untuk disleksik ya, Hmm, itu ada hakinya buat gimana sih bikin medianya anak-anak disleksik gitu. Mungkin hmm, dari segi ukuran font, terus simbol visual. Nah itu yang didapat dari eye track kemarin, memang kalau unsurnya itu kan ada pertama gambar ya, ilustrasi gitu. Ilustrasi, terus ada teks, ada formula gitu. Nah, dari tiga unsur ini, mereka memang condong lebih mudah memahami itu anak-anak disleksik kalau informasinya nggak terlalu banyak dan lebih banyak detail visualnya gitu. hmm, Ya kan secara kan disleksia gitu. Nah, baru dia bisa memahami formula gitu. Terus tekstual yang cukup panjang. Kalau formula kan lebih ringkas kan daripada kita menuliskan pakai kata gitu kan. hmm. Itu. Nah, itu menarik ya. Jadi memang ada panduannya dan disesuaikan. Maksudnya panduan dalam artian kan kecocokan ya treatment gitu. Hmm, Treatment untuk masing-masing ketunaan itu beda-beda. Jadi betul. disesuaikan dengan itunya.
Jadi nggak serta-merta ngembangin begitu aja ya, itu harus Iya dong. karakteristiknya Gitu. juga panduan Betul, betul. untuk untuk tiap-tiap keturunan itu berbeda tentunya ya. Nah, tadi Betul. kembali lagi ke makna itu menarik ya gitu. Cepat tapi sukar untuk memaknai gitu. Itu Iya. nggak melulu di teman-teman yang disabilitas, kadang di kita-kita yang normal aja kadang Nah, beberapa hal sulit untuk memaknai itu. Misalnya, iya. saya pun masih susah memaknai bacaan yang saya baca gitu, membaca novel misal. Ini maknanya apa sih gitu. Tapi kalau terbawa terbawa gitu, asik ya asik, hanyut ya hanyut gitu. Tapi untuk memaknainya juga masih jadi PR bagi saya sendiri gitu. Nah, itu apalagi mungkin bagi teman-teman yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan gitu ya. Ini apa ya, memaknai menjadi salah satu variabel yang penting juga untuk dikaji gitu. Bagaimana cara memaknai, bagaimana mungkin salah ya, mungkin bisa jadi kita salah dalam cara memaknainya gitu. Kalau sudah Itu. menemukan ketepatan memaknai ya, it's okay, mungkin akan eh, masalah ataupun apa yang dihadapi sesulit apapun bisa dimaknai dengan benar, dengan baik. Tapi Barangkali di situ wajar kok, juga Mas. gitu. Hmm? Wajar kok itu terjadi di matematika. Kan kita di magister ini juga banyak kejadian lucu sih sebenarnya. Ya mahasiswa kan perlu diingatkan lagi gitu apa Hmm. maknanya. Ya saya pribadi gitu juga jujur merasa beberapa part tuh di kompetensi saya ada yang saya kurang bisa maknain lebih jauh gitu. Ada juga yang bisa tapi ya perlu belajar lah. Jadi wajar memang kalau kita kan tujuannya belajar tuh paham kan sebetulnya. Bukan cuman bisa Hmm. ngerjakan soal gitu kan. Kalau kita ngerjakan soal benar belum tentu itu kita paham gitu. Tapi kalau kita paham itu at least gitu, kita itu bisa menjelaskan dengan detail why gitu and Hmm. how gitu. Kenapa ini bisa gini, kenapa itu bisa gitu. Itu sih Mas. Jadi nggak apa, kalau pengetahuan tuh mungkin pengetahuan relasional ya, bukan instrumental gitu jadinya Hmm. yang dikejar dari matematika. Oke, oke, oke. Kemudian Mas, kalau dalam jangka panjang nih, seandainya dalam jangka panjang, apa sih dampaknya jika akses terhadap pembelajaran matematika untuk anak-anak berkebutuhan khusus terus diabaikan, Mas? Hmm. Aduh, berat ya. Gimana ya Mas ya? Kalau terus diabaikan sih, kita aja segini pedulinya ya, Hmm. itu rasa-rasanya masih Masih susah gini-gini gitu. aja. Masih susah, masih gini-gini aja gitu. Apalagi kalau misalkan anak-anak itu nggak diajari matematika sama sekali. Bahaya kan, maksudnya kalau tadi seperti yang saya bilang, core-nya matematika adalah reason. Hmm. Kalau mereka nggak bisa reason, ya payah juga gitu. Yang mau dikejar aja hidup mandiri kan. Kalau untuk sekarang ini ya, nggak usah bicara yang advance deh, hidup mandiri dulu gitu. Hmm. Hidup mandiri juga kan perlu bernalar mas gitu. Betul. Misalkan mas nih beli kopi nih, ya kan, harga 15.000 gitu. Terus tiba-tiba deh kita kurang duit gitu, karena kita memang nggak tahu nominal, kan lucu ya, pasti dimarahin orang lah dan sebagainya. Iya, ya. Atau mungkin kita punya duit kelebihan gitu, terus kita nggak bisa nih ngitung kembalian, ya siapa tahu kan nanti digoblok-goblokin orang gitu, kembaliannya yang nggak seharusnya gitu. Hmm. Itu kan rugi juga kan kita. Itu contoh Betul. sederhananya aja gitu. Tapi misalkan besok fatal, misalkan hal yang fatal itu kan juga lebih ngeri ya. Hmm. Nah, juga kenapa Mas ini mungkin agak sedikit apa? Pil pahit. Nah, Hmm. karena memang saya gimana? Mohon maaf ya, punya saudara memang Hmm. yang keterbelakangan. Jadi sedikit berkaca gitu dan dengan siswa-siswa yang lain ya. Pada akhirnya kan semua dari kita ini memang dituntut untuk hidup mandiri. Mandiri. Hmm. Terutama mereka kan bisa jadi suatu saat support yang mereka punya kayak orang tua dan lain sebagainya itu udah nggak ada nih, Hmm. pasti dong. Nah, coba Mas bayangin mereka ini belum siap untuk survive secara mandiri, tapi dilepas gitu aja gitu sendirian dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
apa yang akan terjadi sama mereka. Nggak bisa apa ya? Kalau saya sendiri sih nggak bisa bayangin ya. Pasti, aduh, berat lah. Maksudnya dalam artian kondisinya berat gitu. Hmm. Susah banget pasti. Nah, makanya ketika at least ya kalau dari matematika nggak usah deh ngapal rumus, terbantukan untuk berpikir deh. Itu aja udah cukup gitu buat Hmm. mereka at least bisa bertindak gitu dan sebagainya. Sebenarnya itu. Jadi kalau misal di apa ya, akses terhadap matematika ini terus diabaikan gitu, bisa berakibat fatal gitu kan. Goal Bisa. core point-nya itu di kemandirian, karena salah satu unsur pembentuk kemandirian tadi ya dari reasoning gitu, reasoning itu bisa didapatkan dengan menggunakan matematika salah satunya, dan mungkin Mm-mm. salah satu Betul. salah satu hal utamanya gitu yang paling logis, karena dari sekian disiplin yang mungkin yang paling logis adalah matematika gitu, mungkin ya menurut saya gitu, selama saya ketahui dan saya temui, entah itu setelah setelah yang di lain yang belum saya temui ada atau enggak saya nggak tahu, mungkin ada juga. Nah, bisa berakibat fatal tadi. Untuk bahkan untuk hal-hal sederhana pun bisa dibodohi gitu. Apalagi hal-hal Hmm. yang kompleks gitu, hal-hal yang ribet, karena hidup itu nggak sesederhana mengembalikan uang lebihan atau kekurangan aja gitu kan. Ada Mm-mm. hal-hal yang lebih kompleks lainnya dan harus dihadapi oleh teman-teman kita yang disabilitas. Jika unsur salah satu unsur pembangunnya diputus begitu saja, ya tuh kemandirian mereka dalam survive juga akan berkurang gitu, daya survive-nya akan berkurang, mereka akan lebih terlunta-lunta lagi untuk hidup, untuk mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa diputus pun udah kayak gitu apalagi diputus. Ini yang Betul. berbahaya gitu kan, seharusnya justru jangan diputus, justru kita menambahkan aspek-aspek lain yang mampu mendukung Mm-mm. mereka gitu, jangan justru diputus gitu, itu bahaya ya. Jadi kita bisa memaknai juga bahwa matematika ini penting juga gitu, penting loh untuk teman-teman kita yang disabilitas gitu, untuk kita ajak penting untuk membangun reasoning yang kuat, apalagi bagi mereka yang butuh banyak sekali support gitu untuk hidup mandiri kelak Mm-mm. di Mm-mm. kemudian Mm-mm. hari. Betul. Dan terakhir Mas, terakhir ya, kalau Mas Angger itu bisa menyampaikan satu perubahan penting yang perlu segera dilakukan agar aksesibilitas matematika benar-benar menjadi milik semua. Kira-kira ingin menyampaikan Waduh, perubahan apa, Mas? meledak. Dak, ya, Besar banget ya, Sar. Aduh, agar gimana ya? matematika itu bisa diakses oleh semua kalangan Semua tanpa kalangan ya, semua kalangan ya. keterbatasan ya. Eh, ini pesan aja nggak apa-apa ya? Pesan aja, nggak apa-apa. Pesan aja ya. Hmm. Harapannya sih, harapannya kalau saya ya, kalau di dalam pandangan saya, pemerintah tuh boleh misalkan tadi ya ngadakan PLD gitu, bangun aja. Misalkan satu kabupaten satu PLD, nggak apa-apa deh. Hmm. Penting ada dulu satu gitu. Kenapa? Karena ekosistem itu penting, ya kan, buat anak-anak ABK baik nanti yang di SLB maupun sekolah inklusi satu. Nah, yang kedua adalah ini mungkin saya perpanjangan tangan ya dari kepala sekolah. Bagi anak-anak yang kuliah di jurusan PLB, jangan malu untuk bekerja atau kembali begitu ya ke SLB. Karena banyak di lapangan mereka-mereka yang sarjana pendidikan luar biasa justru nggak mengabdikan ilmunya di lingkungan yang seharusnya. Jadi Hmm. kekurangan tenaga pengajar. Mungkin ya banyak kan faktornya kalau kita bilang, tapi nggak usah disebut lah. Uh, terus untuk masyarakat gitu ya, kalau dari segi masyarakat, ayolah kita punya kesadaran yang sama bahwa ini tuh bukan untuk direndahkan ya. Mereka tuh tetap manusia juga begitu.
yang mungkin oleh Tuhan itu dikasih porsi yang berbeda aja dengan kita gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Kalau memang eh, bicara tentang inklusi kan banyak, mungkin salah satunya mereka begitu ya. Hmm. Terus cerdas istimewa dan juga lansia gitu. Itu lansia sebenarnya juga masuk inklusi kan. Nah, Hmm. jadi kalau kita memang mau menuju ke transformasi masyarakat yang inklusi, nah kita harus aware nih sama kondisi-kondisi yang ekstra gitu kan. Hmm. Nah, biasanya di masyarakat itu mereka kurang tahu gitu bahwa kondisi-kondisi tertentu ini sebenarnya masuk kondisi yang membutuhkan treatment khusus gitu. Contoh kayak ABK ini misalkan, atau mungkin kalau di kehidupan yang lain juga lansia itu sih, ya orang-orang yang kena Alzheimer, demensia itu kan juga butuh treatment khusus sebenarnya, orang yang sepuh itu biasanya. Hmm. Itu, jadi harus sama-sama ya setidaknya membuka diri lah, aware gitu. Kalau mereka itu uh, juga sama dengan kita gitu. Nah, cuman kan jangan hanya karena kondisi mereka tuh terus kamu ngebully atau merendahkan mereka gitu. Enggak, kita sama-sama manusianya. Dan teruntuk orang-orang tua di luar sana yang mungkin Tuhan titipkan anak spesial untuk jenengan semua, jangan ragu untuk diagnosa medis anaknya ya. Itu Hmm. karena penting untuk mereka itu tahu gitu kondisi mereka, sehingga nanti harapannya dengan terbiasa gitu ya dengan hal seperti itu, akhirnya terbentuk sendiri Hmm. ekosistemnya, iklimnya gitu Hmm. di sekolah SLB dan inklusi. Terus yang terakhir, kalau saya boleh bilang sih ya Mas ya, Hmm. hmm, apa tadi mau bilang? saya, ah saya lupa lagi Mas. Ranah Itu kebijakan mungkin atau ranah. bukan. Hmm, tadi akses ini. Oh iya ini, Hmm. jangan lupa apa ya untuk Bapak Ibu juga sih. Hmm. Eh, pendidikan prasekolah penting buat anak-anak ABK itu. Jadi ya di mungkin gimana ya? Saya suka juga sih sebenarnya bilang. Jadi kalau misalkan sebelum masuk SD gitu ya, itu Hmm. ada pendidikan prasekolah atau mungkin kayak sebelum masuk SMP gitu, yang belum sempat gitu, yang belum sempat anaknya diberikan pendidikan prasekolah, coba dikasih dulu. Kenapa? Hmm. Nanti biar harapannya si anak itu siap gitu menerima pembelajaran dan eh, nggak terbebani sih jatuhnya karena udah siap itu tadi. Hmm. Terus ya kenapa penting gitu ya pendidikan prasekolah itu mungkin udah dijelaskan itu tadi ya pentingnya sih pendidikan prasekolah itu cukup Penting. membantu, Hmm. membantu gitu buat gurunya juga, buat si anaknya juga gitu, motorik, Hmm. psikologis terutamanya. Jadi tidak jangan Ya, langsung menyekolahkan mm-mm. kepada pendidikan formal SD SMP. Nggak, belum telat kok, belum telat. Misalkan belum, ya di prasekolah aja dulu. Hmm. Jadi kan ketika udah selesai, siswa jadi lebih siap gitu. Hmm. Ya, Jadi lebih maksimal. persiapan untuk sekolah juga harus dimaksimalkan gitu ya, termasuk Mm-mm, salah mm-mm, satu caranya adalah menempuh pendidikan prasekolah gitu ya Mas. mm-mm. Betul. Nah, oke, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan pada episode kali ini. Mungkin kalau teman-teman nanti butuh diskusi atau ada pertanyaan atau menyanggah juga boleh nih jadi ruang belajar bagi kita semua gitu. Misalnya apa yang disampaikan saya ada ya kesalahan atau kekeliruan ataupun ada yang disampaikan Mas Angger juga ada kesalahan atau kekeliruan itu wajar saja gitu, luput ya. Namanya manusia gitu, ada hal-hal yang memang lupa, kodratnya itu lupa gitu. Tapi kita udah apa ya, udah
menyiasat, bukan menyiasat, sudah apa namanya itu, saya juga lupa lagi. Eh, yang menyiasat, katakanlah menyiasatinya gitu agar yang Mm, disampaikan itu ya sebenar-benarnya gitu. Kalaupun lupa mohon diingatkan gitu. Nah, jadi jika oke. matematika itu diajarkan hanya untuk yang bisa duduk tenang dan menjawab cepat, maka bukan anak yang gagal, tapi sistemnya yang sempit. Masa depan pendidikan itu bukan soal siapa yang juara, tapi siapa yang tidak dilupakan. Aksesibilitas itu bukan sekedar belas kasih, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan mungkin saat matematika bisa dipelajari oleh semua anak tanpa membatasi keterbatasannya, disitulah pendidikan benar-benar menjadi masuk akal. So, terima kasih, thank you untuk teman-teman yang Thank you, sudah thank you. mendengar, menyimak, ataupun melihat obrolan kita pada episode kali ini. Semoga hari ini kita berhasil membuka sudut pandang dan bukan hanya sekedar membaca keadaan saja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema ataupun obrolan menarik lainnya. Tetap terus ikuti podcast teman ngobrol Ujang. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.